Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman AB Official yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Setelah kita menyimak video pertama tadi, kita lanjut untuk menyimak video kedua. Sebenarnya ada berapa sih? Iman itu ada berapa cabang? Nah, di video kali ini akan dibahas. Selamat menyimak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang berbahagia, kita masih membahas seputar masalah iman. Dan tadi kita telah sampaikan bahasanya bagian dari iman adalah amal perbuatan manusia. Ada sebagian orang yang memahami bahasanya amal bukan bagian dari iman, sehingga mereka punya prinsip ketika orang sudah menyatakan la ilaha illallah, sudah bersyahadat, dan dia yakin bahasanya Allah itu ada, maka dia mukmin, baik dia beramal atau tidak. Sehingga ketika orang itu sudah bersyahadat dan yakin Allah itu ada, imannya sama dengan imannya Jibril, sama dengan imannya Nabi Muhammad SAW, sama dengan imannya orang-orang soleh yang lain. Seberapapun amalnya dan bagaimanapun kondisi amalnya. Di saat yang sama, ketika dia melakukan sebuah perbuatan, yang itu statusnya adalah perbuatan kesyirikan, atau pengagungan kepada selain Allah, atau berdoa kepada selain Allah, maka perbuatan ini tidak mempengaruhi iman yang ada dalam dirinya selama dia masih yakin Allah lah satu-satunya Tuhannya. Dan ini adalah akidahnya Murji'ah. Ini akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Karena akidah inilah, berangkat dari akidah semacam ini, sebagian orang meremehkan masalah maksiat. Sebagian orang meremehkan masalah kesyirikan. Sehingga dia anggap perbuatan kesyirikan apapun selama orang itu yakin dan beriman kepada Allah, dalam arti dia percaya Allah ada dan dia menyatakan 2 kalimat syahadat, maka tidak mempengaruhi imannya. Dan tentu saja ini adalah akidah yang menyimpang. Di antara bukti bahasanya amal yang kita lakukan, bagian dari iman, adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan amal kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud iman di sini, kata At-Tabari dalam tafsirnya, yang beliau merupakan Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir. Karena kitab At-Tabari banyak dijadikan rujukan kitab-kitab tafsir generasi setelahnya, termasuk tafsir Ibnu Katsir. At-Tabari rahimahullah mengatakan, qila uniya bil iman fi hadzal maudhi' as-salah. Ada yang mengatakan yang dimaksud iman dalam ayat ini adalah salat. Ayat ini memiliki sababun nuzul. Sebagaimana keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, lamma wujjiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Ka'bah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, yang sebelumnya beliau salat menghadap ke arah Baitul Maqdis yang ada di sebelah utara kota Madinah. Kemudian beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah yang berada di selatan kota Madinah. Qalu, maka sebagian sahabat berkomentar, lalu bagaimana dengan kondisi orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang mereka mengerjakan salat ke arah Baitul Maqdis sebelum mereka menjumpai salat ke arah Ka'bah? Berarti salat mereka mengarah ke kiblat yang salah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya adalah salat kalian. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut amal ibadah berupa salat dengan sebutan iman. Dan ini dalil bahasanya iman termasuk di antara unsurnya adalah amal perbuatan manusia. Dan dalil yang lain yang menunjukkan kalau amal perbuatan manusia bagian dari iman adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi SAW mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 70 sekian, atau dalam riwayat yang lain 60 sekian cabang. Fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah pernyataan la ilaha illallah. Wa adnaha
imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah tingkatan iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Anda melihat ada sebuah kerikil yang itu berbahaya, kemudian Anda singkirkan. Atau Anda melihat sebatang kayu, atau misalnya sebuah tangkai yang itu bisa jadi berbahaya ketika dibiarkan di jalan. Lalu Anda turun dan Anda ambil, kemudian Anda singkirkan. Ini bagian dari iman. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu termasuk salah satu di antara cabang iman. Rasulullah SAW menyebutkan iman itu cabangnya banyak. Ya, cabangnya banyak. Di satu riwayat beliau menyebutkan 70 sekian, di riwayat yang lain beliau menyebutkan 60 sekian. Ya, intinya cabangnya banyak. Lalu beliau menyebutkan batas atas, batas bawah. Batas atas cabang iman adalah ikrar la ilaha illallah. Batas bawahnya amal menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu bagian dari iman. Namun Rasulullah SAW tidak merinci iman di batas atas, batas bawah ini apa saja. Yang jelas salah satunya adalah ada rasa malu di situ. Baik, dan di sini Nabi SAW menggambarkan iman dalam 3 bentuk perbuatan. Yang pertama ucapan lisan, qaulu la ilaha illallah. Yang kedua menyingkirkan gangguan dari jalan, dan ini amal perbuatan zahir, kerja fisik. Kemudian yang ketiga rasa malu, dan itu pertengahan. Namun di mana posisinya wallahu alam, dan rasa malu itu bagian dari amal hati. Baik, makanya iman tidak hanya ucapan lisan, tidak hanya keyakinan dalam hati, termasuk amal perbuatan. Bahkan menyingkirkan gangguan dari jalan dalam Islam oleh Nabi SAW disebut bagian dari iman. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya kita akan melihat apa perbedaan antara iman dan Islam. Dua kata ini sering membuat rancu sebagian orang karena mereka tidak bisa membedakannya. Sebelumnya ada satu kaidah yang barangkali penting untuk kita pahami. Kaidah bahasa yang bisa kita jadikan sebagai alat bantu untuk menafsirkan beberapa kata dalam Al-Quran maupun hadis. Kaidah itu mengatakan, kalimatani idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Ada 2 kata dalam bahasa Arab yang kalau mereka ijtama'a, digabungkan dalam satu kalimat, dua-duanya disebutkan. Iftaraqata, maka maknanya berbeda, maknanya berlainan. Wa idza iftaraqata, namun jika dia disebutkan sendirian, ijtama'ata, maknanya mencakup yang lain. Sebagai contoh, kata fakir dan miskin. Kalau kata fakir dan miskin ini disebutkan dalam satu kalimat, maka fakir bukan miskin, miskin bukan fakir. Masing-masing memiliki makna yang berbeda. Seperti firman Allah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sedekah itu atau zakat hanya boleh diberikan kepada fakir miskin, kemudian Allah sebutkan asnaf yang lainnya. Maka ketika dia disebutkan bersamaan dalam satu ayat, makna fakir bukan miskin, miskin bukan fakir. Kemudian contoh yang lain, misalnya kata iman dan Islam. Iman dan Islam ini 2 kata yang jika dia digabungkan, maka iman bukan Islam, Islam bukan iman. Masing-masing memiliki makna yang berbeda. Tapi jika dia disebutkan sendirian, iman saja atau Islam saja, maka mencakup yang lainnya. Sehingga kalau disebut iman saja mencakup Islam, disebut Islam saja mencakup iman. Lalu jika iman dan Islam itu dibedakan, disebutkan dalam satu kalimat bersamaan, apa perbedaan antara iman dan Islam? Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah iman itu terkait amal batin. Seperti akidah, keyakinan, rasa takut, dan seterusnya. Sedangkan Islam terkait amal zahir, amalan dan gerakan yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui mereka mengatakan kami beriman. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lam tu'minu, hakikatnya kalian belum beriman.
walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Namun ucapkanlah kami muslim dan iman belum masuk ke dalam hati kalian. Artinya ketika dia menyatakan dirinya sebagai muslim diterima oleh Allah. Tapi kalau dia menyatakan dirinya sebagai mukmin tidak diterima oleh Allah. Karena mereka belum dianggap mukmin. Mereka hanya pernyataan zahir tapi batinnya belum sepenuhnya mencintai Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah klaimnya orang-orang Arab Badui yang umumnya mereka sangat keras permusuhannya kepada Islam. Allah membantah klaim mereka yang menyatakan bahasanya mereka adalah mukmin. Padahal mereka baru Islam. Dalam arti mereka baru menampakkan amalan yang sifatnya zahir namun batinnya belum sepenuh hati untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya perbedaan iman dan Islam jika mereka disebutkan dalam satu kalimat adalah hadis Jibril. Kenapa disebut hadis Jibril? Karena ketika itu Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Lalu Jibril bertanya tentang masalah agama dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril bertanya tentang Islam dan bertanya tentang iman. Ketika Jibril bertanya tentang iman, Nabi SAW mengatakan, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Kemudian Jibril juga bertanya tentang Islam. Lalu Nabi SAW menyebutkan Islam, al-Islam, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa tuqimas salah, wa tu'tiyaz zakah. Islam itu adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melakukan ibadah haji. Dan kita bisa lihat jawaban Nabi SAW, iman kaitannya dengan masalah keyakinan, sedangkan Islam kaitannya dengan amal zahir. Ini perbedaan antara iman dan Islam jika digabungkan dalam satu konteks hadis, satu konteks kalimat dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jika iman disebut sendirian, maka mencakup Islam. Sebagaimana Islam disebut sendirian, mencakup iman. Sehingga ketika ada orang mengatakan, amanna washhadu bi anna muslimun, kami beriman, saksikanlah saya adalah seorang muslim, maka yang dimaksud seorang muslim di situ adalah seorang mukmin juga. Dan di antara dalil yang lain yang bisa kita jadikan sebagai acuan bahasanya iman jika disebutkan sendirian maka mencakup Islam adalah firman Allah di surat Al-Anfal ayat 2. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang mukmin itu adalah orang yang apabila nama Allah disebut wajilat qulubuhum, hatinya mereka bergetar. Ketika ayat-ayat Al-Qur'an itu dibacakan untuk mereka, zadathum imana, iman mereka bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Lalu Allah sebutkan cirinya, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Merekalah orang-orang yang menegakkan salat dan mereka berzakat terhadap sebagian harta yang mereka miliki. Mereka berinfak dengan sebagian harta yang mereka miliki. Ulaika humul mu'minun haqqa. Itulah mukmin yang sejati. Anda bisa perhatikan di situ ada salat, di situ ada zakat. Padahal dua ini adalah bagian dari rukun Islam. Artinya ketika iman itu disebutkan sendirian, maka mencakup juga Islam. Nah, dan di antara dalil bahasanya iman itu bisa bertambah dan berkurang adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila ayat Al-Qur'an itu dibacakan untuk seorang mukmin, maka imannya bertambah, imannya naik. Anda bisa perhatikan ketika seorang muslim itu sedang mengikuti kajian Islam,
dia bisa khusyuk, dia bisa serius belajar, maka di saat itulah imannya naik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah zat yang menurunkan ketenangan di hati orang yang beriman, sehingga Allah menambahkan iman kepada mereka di samping iman yang sudah mereka miliki. Karena ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Yang ini bagian dari bukti bahasanya keyakinan iman itu tidak bisa bertambah dan berkurang. Iman itu satu kesatuan. Dia tidak bertambah dan berkurang adalah akidah yang tidak benar, akidah yang menyimpang. Yang benar, iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Rahman dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Semoga yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.